Ya, sebelum kita akan memulainya dengan doa, Bapak Ibu perlu diketahui bulan Agustus 2020 ini secara khusus merupakan bulan Tripekan Misi. Nah, oleh karena itu selama bulan Agustus ini setiap hari Jumat untuk malam kesaksian online itu akan didatangkan narasumber yang spesial. Ya, mereka akan berbicara tentang pelayanan, tidak hanya dari Jemaat GKI Ngagel, tapi kita nanti akan undang beberapa narasumber jauh-jauh gitu ya, dari beberapa yang pernah kita layani melalui pelayanan dari GKI Ngagel. Jadi selain malam hari ini, nantikan untuk minggu-minggu selanjutnya, selama bulan Agustus ini akan dihadirkan narasumber-narasumber yang spesial dalam rangka Tripekan Misi. Mari bersama-sama kita akan terlebih dahulu memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami tahu kami masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19, tetapi biarlah di tengah masa-masa yang mungkin membuat kami tidak nyaman ini, tidak mengurangi sukacita kami ketika kami berkumpul bersama. Kami juga boleh dikatakan bersekutu malam hari ini, dan kami akan mendengarkan sebuah kesaksian dari anak-Mu yang juga boleh senantiasa boleh setia mengikut Engkau dan boleh setia di dalam pelayanannya. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati pembicaraan kami selama kurang lebih 1 jam ini. Engkau berkati juga Bapak Putra yang nantinya akan bersaksi, kiranya Engkau juga boleh menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Saya akan segera undang saja untuk narasumber kita. Sebentar. Ya, seperti yang sudah dipublikasikan, hari ini yang akan bersaksi adalah Bapak Putra. Yang tentu saja sudah kita kenal cukup lama. Cuma akhir-akhir ini jarang kelihatan ya di gereja. Nanti kita konfirmasi kemana saja gitu ya. Mungkin Bapak Putra yang sudah saya invite bisa bergabung. Baik, sebentar ya. Ya, selamat malam juga yang baru bergabung sambil kita menantikan kehadiran Bapak Putra. Sebentar. Dia nggak masuk. Saya ulang lagi ya, mungkin ya. Oke, sebentar. Hai. Halo, selamat malam. Selamat malam, mantap. Bapak Putra ya panggilnya. Gimana kabarnya? Gimana? Bapak Putra manggil. Iya, saya mungkin enak manggil Kak Putra aja ya, supaya kita kelihatan sama-sama muda ya. Ya, oke. Oke, lagi di mana ini Kak Putra ngomong-ngomong? Di mana ya? Lagi di rumah aja di rumah. Lagi di rumah ya, sudah pulang dari kerja ya. Cepat-cepat pulang tadi kan khusus waktu nyari. Oke, spesial. Iya Kak Putra, ini kan seperti yang saya tadi katakan ya, mungkin di awal sudah mengikuti juga. Bulan ini kita memasuki Tripekan Misi. Ya, dalam GKI Ngagel memang berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang bersaksi tentang kehidupan gitu. Lebih mengajak kita untuk bisa bersaksi dengan kehidupan dan pelayanan kita. Nah, tadi sempat saya singgung nih, Kak Putra mungkin dulu sudah banyak yang mengenal ya. Bahkan Terkenal ya. Mungkin boleh disapa dulu Kak Putra, itu jemaat yang sudah bergabung itu ada beberapa itu kayaknya fans. Halo semuanya. Ini disebutkan satu-satu sudah cukup banyak nih. Ya, cukup senang banyak bisa ya. Mungkin mewakili beberapa nama bisa disebutkan supaya. Ada Bu Yani, ada Kak Titi. Ada siapa lagi nih ya? Ada Probo juga. Hai bro. Banyak nih tadi, ada Pak Andreas juga saya lihat tadi ya. Oke. Selamat malam semuanya. Sudah lama enggak kelihatan, ini kemana ya Kak Putra ya? Kan pandemi. Oh, pandemi. Stay at home atau stay at office? Kemarin itu kalau sejak pandemi memang tetap masuk, cuman sempat juga kemarin sebulan bed rest di rumah. Tapi selebihnya tetap beraktivitas di sekolah sih.
di tempat Di sekolah pelayanan. ya. Oke. Ya, ini kan tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi Kak Putra ini saat ini pelayanan di sebuah sekolah ya. Nanti bisa di-sharingkan ya Kak ya. Sebuah sekolah yang tempat Kak Putra ini boleh melayani. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, diperlengkapi untuk memperlengkapi misi untuk sesama. Ya, saya nggak usah berlama-lama, mungkin sekarang memberikan kesempatan sama Kak Putra bisa sharing tentang kehidupan, tentang pelayanan saat ini. Silakan Kak Putra. Mulai dari mana ya? Oke, Dari yang ya, sekarang aja. yang sekarang aja ya. Ya, Yo. seperti yang tadi, saya sekarang kan melayani, saya bilangnya melayani ya, di sebuah sekolah. Namanya itu Sekolah Dasar Teologi Kristen Pelita Permai. Nah, kenapa Sekolah Dasar Teologi Kristen? Karena memang ketepatan sekolah tempat saya melayani sekarang itu ada di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau rata-rata sekolah kan itu di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau kami memang di bawah Kementerian Agama, jadi hampir sama seperti madrasah kalau dari saudara-saudara kita yang muslimnya sekolahnya. Nah, terus sekolah itu unik saya bilang. Sekolah itu sekolah yang sangat unik, bukan cukup unik, sangat unik karena memang itu sekolah yang bisa dibilang dikhususkan untuk anak-anak tidak mampu. Jadi itu sekolah bisa dibilang gratis sebenarnya, walaupun memang ada semacam iuran namanya seninan yang mereka setorkan tiap minggu ke saya sebenarnya. Karena di sana ketepatan saya di sekolah yang satu ini saya nggak ngajar. Saya sebagai administrator, saya sebagai operator dan juga sebagai tata usaha di sana. Awalnya bingung sih, awalnya marah juga sama Tuhan sih. Saya jadi Termasuk tata guru olahraga nggak ya? Termasuk guru olahraga bukan juga nggak ya? paduan suara, cuman saya mendampingi futsal. Oh, Saya mendampingi futsal. Saya bisa mendampingi sempat futsal. juara juga ya? Sempat Iya, juara jadi juga kemarin saya puji tahu. Tuhan waktu saya tahun pertama join di sana, sekolah Pelita Permai, kita jadi juara 1 nasional McDonald's Cup untuk futsal memang. Luar Iya, biasa ya. betul. Orang-orang di sana memang orang-orang yang sangat luar biasa dan memang kenapa tema hari ini itu berbicara sekali buat saya diperlengkapi untuk memperlengkapi karena memang pada akhirnya di tempat saya melayani sekarang, sepertinya semua jahitan-jahitan yang sudah Tuhan mulai buat di sepanjang hidup saya selama ini itu semakin jelas gambarannya. Kenapa saya bilang begitu? 80%, karena yang pegang data saya ya, 80-85% anak-anak di tempat kami itu dari jenjang, kami ada 2 jenjang, PAUD dan SD. Oh, oke. Itu 80-85% itu dari Nusa Tenggara Timur. Wah, Dari Nusa serius? Tenggara Timur. Ya. Ah, Jadi mereka memang anak dari mereka kalau ini ada beberapa wawancara yang sempat saya lakukan sama beberapa orang tua. Jadi mereka itu punya mimpi mungkin ya untuk penghidupan yang lebih baik, berangkat dari Tanah Timur ke Surabaya dengan harapan memang mungkin penghidupan yang lebih baik. Tetapi mereka pendidikan minim, skill minim, bahkan masih banyak orang tua, masih ada lah, bukan banyak, masih ada beberapa orang tua di tempat kami itu yang bahkan baca tulis nggak bisa. Akhirnya ke Surabaya, kita tahu Surabaya kota metropolitan, kota besar ya, butuh skill untuk bertahan di sini, butuh pengetahuan untuk bertahan di sini, tapi karena minimnya skill dan pengetahuan itu akhirnya ketika mereka sampai di Surabaya, banyak dari mereka itu akhirnya jadi pemulung, pembantu rumah tangga. Ini tidak bermaksud mengecilkan profesi itu, tapi memang secara ekonomi jelas bahwa mereka lemah. Nah, yang mengenalkan saya ke sekolah ini Pak Wahyu, jujur saja, Pendeta Wahyu Pramudia. Jadi waktu itu kita juga ya. Ya, Pendeta Wahyu Pramudia waktu itu sempat ngajak saya, beliau pelayanan. Jadi sebelum masa pandemi ini, salah satu keunikan lain dari sekolah ini, kalau mungkin sekolah rata-rata kan pertemuan orang tuanya itu kan 1 kali setahun atau 2 kali setahun pada saat terima rapor. Ya. Kalau tempat kami tiap bulan. Oh, serius? Iya, jadi waktu itu ya, ada ibadah yang namanya parents meeting memang. Jadi itu pertemuan antara sekolah dengan orang tua, itu diadakan tiap bulan. Waktu itu Pak WP melayani di sana. Melayani di sana, waktu itu saya juga lagi bergumul. Setelah semua perjalanan hidup saya, up and down, jatuh bangunnya, saya lagi bergumul ini mau kemana nih selanjutnya nih. Waktu itu saya lagi
bimbang karena waktu itu ada juga panggilan dari tawaran dari sebuah gereja untuk melayani, tapi kok saya masih pengen di dunia pendidikan. Kira-kira seperti itu. Walaupun cita-cita saya sebenarnya sampai hari ini itu pendeta. Jadi, Iya, iya. tapi entah kenapa. Cita-cita kita semua ya. Tapi tapi kenapa? Entah kenapa saya sampai hari ini masih bergumul di pendidikan. Nah, waktu itu Pak WP khotbah di sana, melayani di sana, saya diajak, saya ikut. Jujur saya tuh kaget sih. Nah, waktu itu Pak WP bilang kita mau ke sebuah sekolah, tapi udah diwanti-wanti sih, jangan kaget ya. Gitu. Ke sekolah itu, ibadahnya itu di lapangan. Saya waktu masuk ke sekolah, saya kaget sih, wah gede banget nih area sekolahnya. Saya nggak tahu kalau ternyata itu numpang. Jadi kami sampai sekarang numpang di sekolah orang. Kami belum punya gedung sendiri. Nah, terus waktu itu di sana pelayanan, saya kebelet mau ke kamar mandi. Jadi karena kan kalau di lapangan yang ibadah kan orang tua saja. Saya udah mulai bingung nih. Ini di Surabaya tapi kok rasanya kayak lagi perjalanan misi di NTT gitu kan. Nah, terus itu kayaknya panggilan awalnya dari sana ya. oh, makanya saya bilang ini nanti semuanya nyambung jadi cerita hidup saya. Ya. Lanjut dulu. Kemudian saya pergi ke maaf saya pergi ke toilet. Nah, ketika saya pergi ke toilet itu baru saya lihat di situ anak-anaknya. Kulitnya gelap, kurus-kurus gitu ya. Tapi kalau nyanyi puji Tuhan itu, wah luar biasa sekali suaranya, luar biasa. Ya, mungkin kan orang NTT juga ya, mereka punya kemampuan untuk olah vokal. Karunia khusus ya untuk mereka. Ya. Nah, itu saya ke sana. Nah, saya ke toilet. Jujur saya orang yang cukup milih-milih nih kok. Saya akan menilai sebuah tempat dari toiletnya. Saya lihat, wah toiletnya kayak gini sederhana sekali. Sebenarnya keramik, rapi begitu, tapi ya mungkin karena banyak orang keluar masuk ya, apalagi itu lagi pertemuan orang tua. Agak nggak nyaman sebenarnya. Udah habis ibadah, tapi entah kenapa memang ini hal yang cukup aneh. Mungkin gereja-gereja seperti kita nggak terbiasa ya, tapi memang waktu itu ada satu keanehan, penglihatan yang aneh yang saya lihat. Pada waktu pertama kali mau masuk gerbang sekolah itu, saya nggak ngeliat tuh gerbang. Saya itu lihat ada 2 pilar putih tinggi sekali. Ya. Dan memang sejak saya ngeliat itu, saya udah nggak tenang. Baru kemudian setelah kita selesai pelayanan, di mobil saya cerita ke Pak WP. Pak WP, kok aku tadi lihat begini? Kita kan nggak biasa ya begitu ya, saya bilang. Pak WP saya ingat banget, Pak WP cuma senyum-senyum aja. Saya bilang, apa maksudnya Pak ya? Ya lihat nantilah Pak WP mau ngomong gitu kan. Udah selesai. Waktu itu kemudian saya lanjutkan pergumulan saya. Saya waktu itu kan malah banyak melayani di GKI Ngagel tuh, bantu-bantu melayani di GKI Ngagel tuh. Hingga pada suatu saat Pak WP nanya, Put, kamu mau nggak melayani di Pelita Permai? Waktu itu Pak WP malah banyak ceritanya itu tentang futsal. Karena memang selain sekolah, kita punya klub futsal, klub yang sudah memang berbadan hukum. Jadi, klub futsal saya bilang, ya nggak apa-apa sih. Nah, tapi kemudian saya disuruh menghubungi foundernya, Ibu Liana Kristanti. Saya WA waktu itu, saya diarahkan ke supervisornya. Lucunya waktu saya pertama kali bilang, bisa nggak saya gabung melayani di sana? Nggak dijawab iya, nggak dijawab enggak, malah dikirim tuh broadcastan untuk disebar ke orang ini. Siapa tahu ada lagi yang mau melamar lagi di sini, malah digituin. Tapi waktu Pak WP tawarkan itu, saya nggak ada babi bu, nggak ada langsung ya. Padahal saya tahu tempat yang akan saya hajar. Saya sudah tahu, saya sudah dapat gambaran gitu ya. Udah akhirnya join di sana. Akhirnya apply di sana, saya ceritakan semua kisah hidup saya sama mereka, dan akhirnya mereka bilang, oke, kita gabung. Tapi di TU ya, saya kan apply-nya guru nih. Apalagi waktu micro teaching, waktu percobaan mengajar, guru-guru sana bilang, aduh Mister, bagus sekali, begini. Bahkan anak-anak itu hari pertama saya tes itu langsung dekat sama anak-anak. Jadi pikiran saya kan menjadi guru gitu. Nah, kemudian bilang jadi TU. Dalam hati saya, TU kan gitu kan. Karena bagi saya selama ini, jujur, saya selama ini memandang bahwa saya tidak menyadari betapa pentingnya posisi TU dalam sebuah pendidikan Indonesia. Saya nggak pernah menyadari itu, jujur saja. Baru kemudian akhirnya masuk di sana, masuklah saya.
Diperkenalkanlah dengan sistem pendidikan Indonesia, dengan aplikasi pendidikan apa segala macam, yang mana intinya bahwa sekarang itu di Indonesia itu sistem pendidikan sudah semakin diperbaiki, tapi itu perlu data yang jelas. Persoalannya, anak-anak di sekolah kami ini banyak nggak punya data yang jelas. Artinya, banyak pernikahan yang belum dicatatkan, sehingga anak-anak ini nggak punya legalitas. Mereka nggak punya akte, mereka nggak punya kartu keluarga. Jadi bisa dibayangkan, saya diminta membereskan data mereka setelah sekolah ini berdiri sekian lama. Waktu itu sudah lumayan sih waktu itu. Tapi kemudian targetnya adalah benar-benar bagus nih data sekolah. Udah, itu coba kemudian disitulah mulailah pertarungan imannya itu di situ. Bagaimana saya harus bisa mendekati orang-orang tua ini, mengedukasi mereka. Ya namanya tadi banyak dari mereka itu hanya tamat SD SMP loh. Hanya tamat SD SMP. Bagaimana saya bisa mengedukasi mereka bahwa mereka itu perlu melegalkan anak-anak mereka ini. Mereka itu perlu melegalkan pernikahan mereka. Teman-teman dari NTT, saudara-saudara kita dari NTT, memang kan rata-rata mereka itu kan, kesannya saya ya, yang paling penting itu nikah di gereja. Jadi memang kesadaran untuk menikah secara sipil itu mungkin masih belum begitu tinggi gitu ya. Nah, tapi disitulah awalnya saya mulai bergumul di tempat itu. Artinya harus ngumpulin kakak nih, harus tolong orang tua nih buat kakak, buat akta kelahiran. Tapi memang puji Tuhan, disitulah saya mulai menemukan bahwa memang saya harus di tempat itu sekarang. Sekarang ini saya harus di sana. Ditarik gitu ya, semakin. Iya, semakin saya nggak suka. Gitu ya. Saya dari dulu janji sama diri saya bahwa saya kerja apapun saya nggak mau ngurus uang. Dan salah satu job desk saya adalah ngurus uang di sekolah itu. Tapi biasanya memang gitu sih, kita nolak apa gitu ya. Kalau dulu saya nggak suka anak-anak gitu ya, kamu saya. Malah dikasih pelayanan anak-anak. Itu, jadi kayaknya Tuhan kita memang unik ya. Iya, jadi saya waktu itu banyak nggak terima, banyak kemarahan dalam diri saya sebenarnya waktu itu. Ngapain sih harus ngurus duit? Ngapain sih harus begitu? Udah, akhirnya waktu itu saya kerjakan semua, dan sekali lagi di situ saya mulai temukan diri saya. Kenapa saya bilang temukan diri saya? Saya itu kan orang yang sangat suka keteraturan sebenarnya. Bahkan ya, dulu sebelum udah pengalaman ya. Dulu bahkan sebelum nikah itu baju di lemari itu harus urut warnanya tuh. Nah, keren, tapi di situ saya baru menemukan ternyata dengan memanage semua file-file anak-anak itu, menginput dengan baik, mencatatkan keuangan dengan baik, bagi saya itu juga panggilan yang luar biasa. Disitulah saya tobat melihat posisi dalam sudut pandang saya berubah terhadap seorang yang namanya tata usaha. Itu pekerjaan, bayangkan data satu sekolah, bukan hanya data anak-anak, data guru, data semua penduduk sekolah itu diolah sama dia. Jadi kalau kita masing-masing punya perannya gitu ya, guru kelas dengan semua keribetannya, dan guru-guru yang ngajar di kelas maksud saya dengan semua ribetnya perangkat pembelajaran apa segala macam, itu sudah cukup repot gitu kan. Sekarang seorang TU ya satu sekolah yang dia pegang, bayangkan aja. Nah itu yang buat saya cukup terkejut waktu itu. Tapi sekali lagi akhirnya di situ saya menemukan rajutan-rajutan Tuhan yang selama ini sudah ternyata dikerjakan dalam hidup saya. Kenapa saya bilang begitu? Mulai tahun 2017 saya kan gabung sama tim misi yang kayak ngagel ya. 2017 saya ke Semau, perjalanan saya yang pertama ke Semau. 2018 dengan tim dosen dari Widya Mandala, perjalanan kedua saya ke Semau. Tahun lalu sama Anton ya, kita ke Ampoang ya, menggila di sana ya. Nah, di situ saya melihat bahwa memang di masa hidup saya saat ini saya harus terkoneksi dengan anak-anak Tuhan dari Tanah Timur. Itu jelas saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, suara saya makan nggak bagus-bagus banget, tapi kan saya suka nyanyi, gitu ya. Jadi bagus, saya itu berdoa sama Tuhan dari dulu sebenarnya. Saya itu pengen bisa lebih berinteraksi sama anak-anak. Waktu itu saya kasih masukan ke kepala sekolah, yuk buka ekskul yuk. Ekskul apa nih, Mister? Paduan suara yuk, saya bilang begitu. Karena waktu itu anak-anak Timur, walaupun anak-anak dari tanah Jawa yang ada di sekolah kami itu, kalau nyanyi itu pitch-nya, power-nya luar biasa.
Anton mungkin udah pernah lihat juga ya. Nah, waktu itu saya ngeliat Ya. bahwa menyanyi pun, memuji Tuhan pun, oke, itu memang hati yang dilihat, tapi teknik juga perlu. Menurut saya seperti itu kemarin. Kira kita buka ekskul paduan suara dan puji Tuhan, ekskul paduan suara ternyata jadi berkat juga yang lebih besar buat sekolah kami. Oh, serius Jadi, ya? Udah iya. mulai ini Bahkan ya. tahun semester pertama paduan suara kami mulai, cukup banyak undangan dari gereja-gereja, dari komunitas, bahkan dari beberapa hotel besar di Surabaya kemarin. Mereka buat charity dan mengundang kita untuk melayani di hotelnya mereka waktu itu. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama, keterkaitan dengan anak-anak Tuhan di Tanah Timur. Yang kedua, hobi saya menyanyi. Yang ketiga, ini yang paling, ini mungkin salah satu waktu itu, apa ya, kayak, gitunya ya. Jadi di tengah-tengah saya bergumul dengan posisi saya jadi TO kemarin itu, ini bahkan sebelum paduan suara. Saya dari dulu bingung, saya sempat punya pengalaman ya, ngajar di Kanada beberapa bulan dulu ya. Di sana, untuk bisa ngajar anak-anak kan kita harus punya license first aid P3K. Nah dulu sebenarnya pulang ke Indonesia saya bingung, buat apa gitu loh. Karena sekolah-sekolah di Indonesia sekarang kan ada yang sudah punya klinik sendiri, ada yang sudah punya perawat sendiri, atau kerjasamanya jelas dengan puskesmas. Karena pemerintah aturannya seperti itu sebenarnya. Nah, sampailah di sekolah itu. Ya memang, ya kita sekolah, jadi ada kita kan tadi saya bilang kita numpang di satu sekolah nih, sekolah SMK. Namanya Harapan Sejati. Nah, kita pinjam salah satu gedungnya mereka. Nah, kalau yayasan yang menaungi SMK ini mereka punya klinik pelayanan juga, klinik murah juga. Nah, selama ini emang kalau anak-anak ada masalah ya dilarikan ke sana gitu. Hingga pada waktu itu saya lagi kerja sore-sore, saya kan lihat nih di sekolah ini lumayan ada sarung tangan, ada cukup banyak ternyata karena sekolah ini sering adakan baksos juga sih ternyata. Baik untuk warga sekitar maupun untuk murid-muridnya sendiri, keluarga muridnya, baksos kesehatan. Jadi ada sisa sarung tangan atau segala macam. Nah waktu itu saya lagi kerja sore, udah agak sore ini udah mau pulang nih. Tiba-tiba ada seorang anak lari ke kantor. Tolong, adekku jatuh. Jatuh, kita semua lari. Kenapa? Langsung guru-guru yang masih ada langsung, aduh, gak kuat. Jadi ternyata itu kepala itu udah bocor. Ini sudah darah. Ini sudah darah semua. Dan darah itu bukan mengalir, agak sedikit kocor. Jadi agak gitu ya. Ternyata ada pecah di sini. Nah, beberapa teman guru lain udah lemes. Karena gimana darah itu udah penuh di badannya dia. Pasti lemes. Ya dengan pengalaman saya waktu itu, mungkin itu tadi saya bilang, pengalaman saya pernah belajar P3K itu ya saya cukup tenang. Padahal dulu saya paling takut sama darah. Saya paling takut sama darah. Dengan tenang saya pegang itu anak, oke lihat Mr. Putra, lihat saya coba tenangkan dia dan coba menghentikan pendarahannya. Dan begitu saya lihat ternyata ada puffing segini nempel di dalam. Wih. Patahan puffing ada di dalam. Saya cuma tarik nafas, saya cuma bilang Tuhan tolong saya, begitu kan. Udah kira coba paling tidak hentikan pendarahan, baru kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan sejak saat itu kalau ada peristiwa seperti itu, yang dicari pertama itu saya. Jadi kalau ada peristiwa pendarahan apa segala macam, bahkan sekarang cukup rutin tuh. Tensi guru-guru apa segala macam, sampai saya belajar gimana cara pakai tensi manual loh, apa segala macam. Di situ saya juga menemukan akhirnya itu tadi bilang, dan ada banyak lagi pengalaman-pengalaman hidup dari masa lalu yang pernah saya punya. Itu sekarang saya temukan keterhubungannya itu di sekolah sekarang. Gitu. Nah, jadi makanya saya bilang kan diperlengkapi untuk memperlengkapi begitu ya. Jadi ternyata saya sadar sih sekarang setiap kehidupan anak Tuhan itu sebenarnya adalah perjalanan misi. Sekali lagi setiap kehidupan anak Tuhan itu sebenarnya adalah panggilan bermisi. Itu menurut saya. Nah, cuman kan masih banyak orang Kristen termasuk saya dulu sebenarnya cara pandangnya terhadap misi itu salah sih menurut saya. Kalau kita bicara misi ya sekarang ya. Karena kan Anton bilang kita bulan ini bulan misi ya. Harusnya kita bulan depan berangkat biasanya. Harusnya udah berangkat ini kita. Nah, bicara tentang misi tadi, kan misi kita kan ya amanat agung ya sebenarnya ya. Tapi juga menurut saya ada misi yang
sebelum sampai pada amanat agung itu, misi pertama seorang anak Tuhan menurut saya itu malah melayani sesamanya. Kan terlebih dahulu pada sesama kita yang seiman begitu ya, misalnya ya. Tapi artinya yang saya pahami begini, misi itu sekali lagi itu panggilan setiap orang di sepanjang kehidupannya, dan pertama-tama lakukanlah pada lingkungan terdekatmu sebenarnya. Dan jangan takut bahwa ternyata kita semua diperlengkapi. Itu yang sejauh ini saya pahami. Jadi sebenarnya nggak ada kita bilang bahwa aku nggak tahu mau ngapain. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau saya ngeliat yang perlu kita lakukan itu ngeliat perjalanan hidup dulu. Hidup kita selama ini sebenarnya Tuhan itu sudah rajut seperti apa, pasti pengalaman-pengalaman yang telah Tuhan berikan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan sebagai modal kita untuk bermisi di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Itu sih. Jadi seru sih, saya bilang seru. Jadi yang tadinya saya sangat-sangat bergumul tentang posisi saya di sana, karena saya pengen itu ngajar gitu ya. Tapi hingga akhirnya saya menemukan memang ya saya harus di posisi saat ini gitu loh. Sekarang nanti Tuhan mau jadikan saya posisi selanjutnya apa itu urusannya Tuhan. Itu bagi saya sekarang terserah lu deh Tuhan. Ya Tuhan tahu yang terbaik apa. Gitu loh. Nah, dan satu lagi yang paling unik waktu itu. Ini teman-teman di kantor sih yang menguatkan saya. Saya itu kan punya asma ya. Dan saya kan nggak kuat panas. Ya. Bukan rahasia umum lagi, rahasia sudah semuanya tahu. Orang yang kenal Putra itu asma dan nggak bisa kena panas kan begitu kan. Di awal saya akhirnya berpikir begini, di sekolah kami cuma ada 2 ruangan yang punya AC. Dan itu ruang kantor. Sekarang kantor kepala sekolah dan ruangannya administrasi gitu ya. Saya bayangkan sih memang di awal-awal saya ngajar di sana itu saya langsung ngajar di kelas, mungkin tiap hari asma saya kumat. Karena apa? Kelas kami sangat kecil. Mungkin teman-teman dari KA sebagian sudah pernah, komisi anak sudah pernah ke sekolah kami ya. Sangat kecil, sangat pengap, hanya ada 2 kipas, tapi bayangin diisi 20 anak di dalam gitu. Jadi memang sebenarnya sekolahnya masih ya dibilang layak sih, cuman ya tidak yang terbaik, tidak yang paling ideal untuk anak-anak belajar sebenarnya. Tapi sekali lagi saya bayangkan saya di awal-awal langsung ngajar di kelas gitu ya. Nggak penyesuaian dulu dengan udara di sekitar lingkungan sekolah itu ya, pingsan saya mungkin ya. Dan satu lagi, kenapa saya bilang juga diperlengkapi? Hal yang sama terjadi, hal yang sama juga terbukti setiap perjalanan misi. Setiap berangkat misi itu kan itu masih panas-panasnya ya di NTT ya. 2017 iya, 2018 apalagi, karena itu saya bahkan sempat tersesat di tengah hutan tuh. 2019 kemarin kita juga masih cukup panas. Bukan cukup panas, kering memang ya waktu itu kita berangkat. Kering memang, ya. Tema ini menjadi semakin kuat buat saya, terutama tahun lalu ketika kita ke Amfoang. Kan teman-teman mungkin sebagian udah khawatir ya, dengan debu seperti ini Putra ini bisa survive nggak? Karena alergi saya 2, panas dan debu gitu ya. Dan nyampe tengah malam, bukan jam berapa kita nyampe ya? Jam 8 ya? Jam 8. Nyampe jam 8, jam 9. badan kita kan sudah tertutup debu ya. Dan selama kita bermisi di Amfoang kemarin saya nggak kumat asmanya, baru salah nyampe Surabaya kumat. Itu pembuktian buat saya bahwa sebenarnya itu lagi tadi. Anak-anak Tuhan itu ketika kita memutuskan menjalankan misi Tuhan dalam hidup kita, kita sudah pasti diperlengkapi. Itu sih sejauh ini. Menarik ya. Maksudnya kalau saya tadi udah dengar sekilas gitu ya yang Kak Putra sampaikan. Jadi kalau saat ini ada di antara jemaat ya lagi nggak tahu misinya itu apa gitu ya. Pelayanan yang Tuhan inginkan dalam dirinya itu apa gitu ya. Salah satunya kalau boleh disimpulkan dari apa yang Kak Putra sampaikan gitu ya. Paling enggak apa yang di depan mata kita gitu ya, yang bisa kita kerjakan itu lakukan gitu. Dan Tuhan memperlengkapi kekurangan-kekurangan kita. Jadi misalnya kalau kita diberikan talenta tertentu, ditunjukkan hal-hal tertentu, mungkin itu panggilan Tuhan. Seperti yang Kak Putra alami gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kan begini ya, Tuhan itu puncak dari segala kebaikan. Ya. Dan Tuhan menciptakan manusia itu sebagai gambaran Allah kan, segambar dengan Allah. Artinya kan kebaikan itu kan pasti ada dalam diri kita. Nah, jadi menurut saya kita perlu menemukan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita bagikan
untuk orang lain, itulah misinya kita. Bicara tentang dosa, bicara tentang mungkin masa lalu yang kelam, kegagalan di masa lalu, siapa sih yang nggak punya, Ton? Iya. Ya kan? Tapi kalau kita mau terus hidup di situ, lah terus kapan? Kapan kita mau jawab panggilan bermisi dari Tuhan? Iya, iya. Gitu. Mungkin Jadi, kalau masa sekarang stay at home ya masih wajar ya, tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu ya do it gitu ya, bener ya kayak gitu ya. jadi gini loh, kayak sekarang ya, stay at home misalnya ya. Eh, Ya. Kalau mungkin di GKI Ngagel, mungkin sekarang pelayanan saya yang masih jalan itu ngurus beberapa orang anak saya itu ya, anak KTB saya ya. Masih jalan kan, KTB kami masih jalan loh. Ya, sejarah. Iya Luar kan? biasa, luar biasa. Artinya begini yang saya pahami gitu. Di masa seperti sekarang pun kita mungkin terkunci di rumah, nggak bisa banyak kemana-mana. Tapi jangan salah loh. Orang-orang itu banyak orang yang sangat stres loh saat ini. Orang banyak butuh teman bicara. Ya. Saya pernah share seperti ini ke seseorang dan dia bilang, loh iya Kak, aku malah butuh teman bicara. Lah ya nggak apa-apa, cari orang yang juga butuh teman bicara gitu loh. Artinya begini, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sosial media, dengan apapun yang kita punya sekarang ini. Jadikan itu sebagai alat bermisi juga loh. Hanya perlu satu dorongan pertama untuk nurut sama panggilan dalam hati. Saya begini, seandainya waktu itu Pak WP nawarin ke saya banyak alasan, nggak langsung bilang iya. Nggak tahu apa yang terjadi. Dan ingat kita perlu ingat ya, panggilan itu ada momennya loh. Panggilan ada momennya. Jadi sebenarnya ketika kita ditawari untuk sebuah pelayanan, ditawari untuk melayani Tuhan, saya sarankan jawab iya dulu. Orang kan sering bilang pikir-pikir dulu gitu ya. Iya, iya. Tapi setidaknya begini, artinya iya kali itu maksudnya gini, nggak langsung bilang iya saya mau gitu. Artinya bilang dulu iya saya mau kenal, gitu. Saya mau tahu dulu pelayanan. Jangan langsung belum apa-apa saya nggak bisa. Apalagi jadi misionaris, karena kalau orang yang bermisi itu misionaris loh ya. Apalagi bermisi begitu, saya mau apa? Mungkin jemaat yang sekarang saat ini mungkin gabung live dan kita, saya sekalian cerita ya, nggak apa-apa Ton ya. Nggak apa-apa, santai aja Kak. Di tim misi GKI Ngagel itu ada saya selalu bilang ini bahasa sendiri, Kak Sri mungkin yang tahu, mungkin saya pernah cerita kali ya. Saya selalu bilang saya sangat bangga bahwa di tim GKI Ngagel, di tim misi GKI Ngagel itu sejauh pengalaman saya itu selalu ada Maria dan Marta di dalam. Orang-orang yang memang mungkin kalau kayak saya mungkin ketika bermisi kan saya ngajar gitu ya, Anton ngajar gitu ya, yang lain guru-guru KA juga ngajar. Tapi kan ada nih beberapa teman kita yang mungkin bagi orang hanya niup balon, hanya beres-beres, hanya nyiapin makanan kita, hanya nyiapin minuman kita. Tapi coba bayangkan deh, tanpa mereka. Kadang aja saya gitu ya. Loh, bukan cuma itu, kadang aja saya ya baru selesai ngajar, habis itu harus jadi badut gitu ya di misinya kita ya. Ya betul. Tanpa mereka ini kan kita kan gedabukan ya bahasa orang Surabaya ya gitu loh. Tapi kenapa saya bisa lebih tenang? Kenapa saya bisa lebih rileks dalam melayani katakanlah dalam bermisi ya? Itu karena ada dukungan-dukungan kecil semacam ini. Di sekolah sekarang juga. Saya bukan orang yang sebenarnya bisa bekerja dalam tim loh sebelumnya, Tom. Serius. Saya orang yang sangat individualis sebenarnya. Dan bagi saya dulu sistemnya orang nggak bisa ngikuti ritme kerja saya, tinggal. Tapi dari bermisilah saya belajar untuk bekerja sama dan menghargai setiap perbuatan tangan. Di sekolah juga seperti itu gitu loh. Guru-guru kadang-kadang ketika saya lagi repot, saya minta tolong guru-guru ngapain. Mungkin hanya nyusun file anak-anak nih, hanya nyusun file, nyusun KK, nyusun file-file update-nya mereka. Tapi coba tanpa mereka lakukan itu, malam ini saya nggak bisa live karena saya sibuk ngurusin itu gitu loh. Hal kecil. Tapi kita sudah menjadi bagian dari misi gitu. Jadi itu kalau mungkin tadi menanggapi yang Anton bilang tadi. Jadi hal kecil pun bisa kita lakukan ya, kayak sangat. Bermisi itu ya benar sih, memang nggak bisa seorang diri. Saya ingat ya benar yang kemarin diceritakan, kita pulang pelayanan ada Maria Martanya, jadi ada yang aku bisa ini nih bikinin makanan misalnya gitu ya, ada Indomie, ada kopi gelas gitu ya, kopi sampai malam juga ya, kalau nggak ada bantuan mereka kita ya iya loh, tewas mungkin ya.
Benar, benar. Loh, bayangin aja. eh, Pengalaman saya pertama di Pulau Semau, misi Pulau Semau, Hmm. pertama kali bermisi, kan dibagi dua tim, satu Pak WP, satu saya, yang untuk ngajar para majelis itu, yang untuk berkhotbah itu ya. Ya, ya. Bayangkan yang di Semau itu, Ton, satu sesi itu saya bisa 3-4 jam. Oh. 3-4 jam, habis itu jadi badut. Bayangkan kalau kalau misalnya hal-hal apa ya, misalnya kita masih harus habis-habis ngajar, masih harus niup balon apa segala macam. Wow, gitu loh. Ya ya oke, tapi mungkin untuk fisik yang seperti saya mungkin nggak akan kuat gitu loh. Tapi dengan adanya mereka ini dan kesetiaan mereka itu loh, bagi saya itu Hmm. yang saya sangat belajar dalam misi itu. Hmm. Jadi kalau dari mereka menurut saya gini pelajarannya. Pertama, misi itu percaya dirilah, kamu bisa buat sesuatu. Hmm. Yang kedua, percaya diri ya, kita bisa buat sesuatu. Hal terkecil apapun kita bisa buat sesuatu. Yang kedua, setia dengan itu. Ya, ya. Itu kunci-kunci dasar ya yang harus dimiliki ya. Ya, benar. Ya. Hmm. Terus saya agak penasaran, tadi kan sempat juga nyinggung masalah pandemi. Ini kira-kira teman-teman yang pelayanan di dunia pendidikan kan tentu juga kegadapan gitu ya. Dengan pandemik ini kan semuanya harus serba Ya, oh ya. online. Ya, ya, Mungkin ya. bisa diceritakan Kak Putra, gimana pergumulan? Pengen tahu sih, kita jarang banget dengar dari perspektif guru yang harus nyiapin online. Itu gimana? Silakan di-sharing kan. Sekolah kami itu sekolah yang masih sangat sederhana. Artinya, suatu saat kalau Bapak Ibu semua datang ke sekolah kami, lihat kami punya fasilitas, satu hal yang langsung tanamkan dalam pikiran kita, itu semua kasih karunia. Itu semua sumbangan. Hmm. Karena kami tidak ada tidak di bawah suatu gereja, tidak di bawah suatu, kami murni di bawah suatu yayasan dan cari uang sendiri, cari modal sendiri untuk pelayanan kami. Hmm. Nah, di masa, dan sekali lagi ingat, tidak boleh dilupakan bahwa ini adalah sekolah untuk orang kaum marginal, begitu ya, orang-orang yang kemampuan ekonominya rendah. Sekarang orang dituntut online, mereka makan aja itu susah. Hmm. Sedikit sharing, selama pandemi ini puji Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang menyalurkan bantuan lewat kami, sembako. Dan saya sempat ngomong sama salah satu orang tua. Saya tanya, Pak, ini kan puji Tuhan ya dapat sembako dari sekolah. Tapi apa cukup ya? Nah, ini saya agak sesak nih kalau ingat cerita ini. Dia bilang, "Oh, iya Mister, cukup, kami cukup-cukupkan." Saya bilang, "Maksudnya gimana, Pak?" Saya bilang. "Ya iya Mister, nanti kalau kira-kira ada mau habis, kami masak buat anak-anak. Saya dan istri makan ya mungkin 2 hari kemudian." Hmm. Makan 2 hari Sampai kemudian. segitunya ya. Ya. Bayangkan sekarang sekolah online, orang dituntut online. Karena kita nggak bisa buka sekolah. Nah, akhirnya memang kita punya sebuah campaign memang yang lagi berjalan sekarang. Itu untuk pengadaan handphone. Bukan pengadaan, sumbangan handphone. Hmm. Jadi, anak-anak yang memang tidak punya fasilitas, puji Tuhan beberapa dari mereka sudah punya fasilitas. Cukup banyak yang sudah punya, walaupun mungkin akhirnya harus sharing ya. Tapi beberapa anak yang memang betul-betul tidak punya fasilitas dan tidak punya kemampuan untuk beli, itu kita coba bantu. Dengan kita buat campaign menyumbangkan handphone bekas. Berjalan sekitar hampir sebulan ini dan puji Tuhan per hari ini sebetulnya untuk kebutuhannya sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Cuman muncul masalah baru. Apa nih kira-kira? Kuota. Yes. Bukan. Itu yang kami lagi. Itu yang akan kami lagi kami kita semua, Kak. Iya, itu yang lagi kami itu yang lagi kami pikirkan, itu yang akan mungkin kami juga mungkin berdoa sama Tuhan kalau bisa mungkin Tuhan kirimkan lagi malaikat-malaikatnya, anak-anaknya yang bisa membantu. Tapi itu saya bilang tadi akhirnya memang cukup kesulitan sih. Cukup kesulitan. Kenapa? Ada masalah lain lagi. Saya harus akui bahwa beberapa guru di tempat kami itu belum melek teknologi. Belum melek teknologi. Ya, apalagi anaknya kurang lebih seperti itu. Cuman puji Tuhan, yang paling saya syukuri adalah di pandemi ini, teman-teman guru di sana itu kemauan belajarnya luar biasa. Dan akhirnya memang sekarang juga agak tambah job desk saya,
terutama untuk guru-guru di level PAUD. Saya sekarang buka kelas belajar komputer sama mereka sekarang. Itu asik banget, serius. Waduh. Asik banget. Saya Ya, mau jadi- daftar itu, Mister. Jadi makanya saya bilang diperlengkapi itu memperlengkapi. Ini bahkan sekarang ke guru-gurunya Iya, kita juga betul. adakan training gitu ya. Masih tetap aktif guru-guru lain juga kalau mereka bertanya kita coba bantu ya, sempat-sempatkanlah di tengah-tengah berjibunnya hal-hal yang harus saya kerjakan memang. Tapi intinya bahwa kesulitan pasti banget. Ya untuk saat ini cukup sederhana. Maksudnya kalau kami absen sih lewat video call group. Jadi nanti per grup anak-anak itu ditelepon. Ya cuman ya itu kadang-kadang anaknya ditelepon nggak muncul. Kenapa? Nggak ada kuota. Kenapa? Handphonenya udah rusak. Apalagi bayangin anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil kelas 1 gitu yang baru ini ya. Mereka harus belajar dan kesulitan yang paling luar biasa itu begini, karena rata-rata orang tua di tempat kami itu bekerja. Suami istri. Jadi ketika anak-anak belajar online ini susah sih. Nah, bagi mereka, ini tadi saya baru dapat cerita, bagi mereka yang memang tidak punya kuota, mereka, karena kan anak-anak ini rata-rata tinggal di daerah Sambisari. Sambisari, Gadelsari, Balongsari, sama Tubanan. Nah, mereka itu akhirnya pergilah mereka ke warkop. Ini saya antara harus setuju dan tidak setuju. Ngeri saya malah sebenarnya. Kenapa ngeri? Pertama, anak-anak kecil loh. Jadi mereka itu, orang tuanya cerita, dan kepala sekolah berapa hari keliling sih. Memang mereka di warung kopi, bawa buku, diangkat tuh, diboyong tuh bukunya ke warkop. Beneran. Pakai seragam sekolah, sekolahnya pindah ke warkop. Dan mereka itu bayar 2.000. Mereka bayar 2.000, untungnya yang punya warkop baik ya. Mereka bayar 2.000 untuk apa? Buat nebeng wifi dan tambah 1.000 buat beli teh. Karena mereka nggak enak kalau sampai nggak beli teh di situ cuma nebeng doang. Ini yang jadi pergumulan kami karena bagi kami bahayanya untuk apalagi masa pandemi ini cukup besar. Cukup besar bahayanya ketika anak-anak itu harus akhirnya belajar di warkop. Ketika kami coba kemarin mulai berpikiran mendatangkan anak-anak mungkin dengan model shift ke sekolah, kemarin baru dapat pengalaman, baru dapat broadcastan beberapa sekolah di semprit tuh sama dinas pendidikan sama pemerintah kota karena mendatangkan siswa ke sekolah. Jadi memang ini keadaan yang cukup sulit, cukup sulit, sangat sulit buat kami memang saat ini. Jadi memang masih sangat kalau untuk anak-anak yang sudah bisa ikut, artinya sudah lancar nih absennya jalan, mengerjakan tugas, kemudian mengirimkan kembali tugas, itu oke. Tapi bagi mereka yang masih kesulitan terutama dengan kuota, terutama dengan handphone itu, ini yang masih terus jadi pergumulan kan. Terutama yang tadi ya, anak-anak harus akhirnya karena orang tuanya nggak ada di rumah. Orang tuanya harus bekerja, harus mulung, jadi PRT, jadi satpam gitu ya bapak mamanya. Dan hari ini tadi ketepatan saya baru berkunjung ke rumah salah satu anak. Nah, di sini nggak bisa share fotonya ya. Saya berkunjung ke rumah salah satu anak, jadi di sekolah kami dari keluarga ini ada 2 level anak. Maksudnya anak yang paling besar itu sekarang kelas 2 kalau nggak salah. Dan rombongan anak yang kedua, kenapa saya bilang rombongan? Karena triplet, kembar 3. Ini baru masuk kelompok bermainnya kami, PAUD-nya kami. Yang paling buat saya tadi shock ketika saya ke rumah mau ngecek mereka, karena ketepatan tadi donaturnya dia mau ngomong sama dia. Apa yang saya temukan, 3 anak ini lagi tidur, pintu dibuka, orang tuanya dua-duanya pergi bekerja. Saya tanya, nak tadi sudah kirim tugas, dia masih setengah bangun tadi. Sudah mister. Jadi ternyata orang tuanya nunggu untuk dia ngirim tugas dulu baru berangkat kerja. Dan setelah itu mereka ditinggal berempat di rumah. Bisa bayangin nggak, anak 4 tahun, 3 orang, plus anak umur 8 tahun ditinggal sendiri di rumah. Itu hal yang biasa di sekolah kami. Itu jadi kami harus bisa maklum di masa pandemi ini ketika anak-anak memang akhirnya harus mengirimkan tugas nanti malam. Awalnya saya agak nggak setuju sih guru-guru kenapa sih harus diganggu sampai malam, tapi mempertimbangkan kenyataannya memang mau nggak mau tuh. Jadi misalnya nunggu orang tuanya pulang, karena misalnya nih salah satu orang tua kerja itu tukang cuci piring nih misalnya nih. Dia harus berangkat jam 4 pagi. Tukang cuci piring di rumah makan nih. Dia berangkat jam 4 pagi,
pulang sebentar ke rumah nyiapin anak-anak eh, daring gitu kan, udah mulai daring sudah absen, dia tinggal lagi ini. Nanti dia baru pulang itu mungkin sekitar sore jam 8 sore ya, jam 6 sore ngasih anak-anaknya makan, kan rumah makan tutup malam. Jadi dia harus balik lagi ke rumah makan, baru pulang itu sekitar jam 12, jam 4 tuh jalan lagi. Artinya memang ya fasilitas iya jadi masalah, cukup memberatkan, tapi juga pengawasan juga cukup berat buat kami sebenarnya. Orang tuanya mungkin sorry ya silakan, kenapa? Nah, jadi maksudnya kalau saya menangkap begini, mungkin selama pandemik ini ada di antara jemaat kita semua, bahkan mungkin saya sendiri gitu ya, kadang udah ngeluh gitu ya, kok kayak gini. Padahal melihat kondisi yang kayak gitu lebih soro lagi kalau orang Surabaya bilang ya. Seharusnya kita bisa bersyukur banyak. Makanya kan saya mungkin Anton mungkin pernah dengar sama saya ngomong, atau mungkin orang-orang yang pernah dengar saya ngomong gini. Sekarang kalau ada orang yang banyak ngeluh, kasih tahu saya ajak ke sekolah saya. Saya ajak ke sekolah tempat saya melayani gitu. Tapi luar biasanya begini loh. Iman mereka untuk bertahan itu loh, itu yang buat saya itu wow. Gitu loh. Tapi saya lihat juga begini, itu suatu hubungan koneksi yang timbal balik mungkin karena begini, mereka cukup percaya bahwa pertolongan itu akan ada. Gitu. Artinya saya nggak tahu apa ada akhirnya anak-anak yang memang hanya mengandalkan bantuan dari sekolah, saya nggak tahu. Artinya bergantung gitu, saya nggak tahu. Tetapi mereka tetap berusaha loh, dan dari usaha mereka itu yang saya lihat akhirnya pertolongan itu memang datang sendiri gitu. Itu yang saya pelajari juga dari misi saya saat ini di sekolah ini. Gitu. Itu luar biasa sih. Berarti Tuhan bekerja gitu ya. Pokoknya kita maju dulu, bertindak dengan apa realita yang kita lihat. Maju dulu. Go ahead gitu ya, pergi gitu ya. Iya. Jadi dan Tuhan pasti memampukan kita. Itu dia. Jadi ketika Tuhan bilang go, makanya kita kan go semau, go ampuang gitu. Go gitu loh. Kayak di sana nanti kayak apa emboh, yang pasti satu ingat, Tuhan itu nggak akan buat kamu ke jurang itu aja. Iya. Jalannya kayak jurang, ngelewati jurang mungkin iya. Tapi Tuhan itu nggak lagi mau ngejogrekin kamu ke jurang, enggak. Itu yang saya pahami sekarang gitu. Ya. Luar biasa. Oke, Kak Putra, ini kan waktunya berjalan terus nih, tinggal sekitar 15 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan nggak yang di-sharingkan terkait? Iya cepet ini ngobrol santai sampai. Kira-kira 15 menit ini nanti sebelum saya doakan Kak Putra ya dengan pelayanan, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Maksudnya tadi kan sudah ada pelayanan sekolah nih, mau dikaitkan dengan kehidupan, kan berbicara tentang memperlengkapi, diperlengkapi. Silakan. Saya selalu terkesan dengan pengalaman perjalanan saya yang kedua ke Semau waktu itu. Saya cerita sedikit. Perjalanan ke Semau itu yang kedua itu dengan tim dosen dari Widya Mandala. Kita punya misi kewirausahaan waktu di sana, tapi juga ada misi untuk air bersih. Ya kan? Benar sih, sumber air Sudekat itu benar. Tetapi nggak bisa dialirkan. Nah, waktu itu, di sana itu dikatakan memang ada sumber air ya, tapi ini nggak bisa ngalir nih ke kampung-kampung nih. Dimintalah kami untuk cari sumber air ini dan ya kira-kira gimana cara ngalirinnya ke kampung. Pergilah kami, saya masih ingat waktu itu sama Penatua Diatulipa juga. Kami pergi, jalannya cukup berat medannya, akhirnya mobil kami berhenti dan saya baru sadar bahwa kami harus masuk ke tengah hutan semak belukar. Jadi bukan ke tengah semak belukar, tapi hutan semak belukar. Tengah-tengahnya. Jadi memang hutan beneran, dan itu kan karang ya. Karena pulau, jadi itu karang. Nah, dalam perjalanan itu pertama-tama saya masih bisa menikmati, oh gini ya kiri kan, oh iya banyak, saya lihat ada monyet bergelantungan apa segala macam. Mulailah saya tanya, waktu itu kami berjalan bersama dengan pendeta-pendeta sekitar, juga dengan tua-tua yang mereka tahu daerah situ, gitu ya. Pergi, ada beberapa sumber air yang kami jalani, ketemu beberapa sumber air ini, tapi kami lihat memang, oh ini agak susah sih, karena pertama debitnya sudah berkurang. Nah, di tengah perjalanan ceritalah mereka bahwa sebenarnya
Konon katanya ada sungai bawah tanah di daerah situ. Oh. Iya. Nah, mereka juga cerita sebetulnya dulu sungai bawah tanah ini sudah pernah dibangun sama pemerintah itu kayak rumah pompa gitu loh. Nggak tahu entah pemerintah atau siapa, pokoknya dulu ada rumah pompa. Tapi sekarang nggak jalan karena rumah pompa itu dirusak memang. Nah, disinilah saya mulai belajar banyak tentang hidup, banyak tentang perjalanan misi di perjalanan ini. Kenapa saya bilang begitu? Dalam perjalanan itu akhirnya dalam mencari sungai ini, gua bawah tanah dalamnya ada sungai. Dalam mencari itu kami tersesat. Tersesat saya dengan Penatua Diah Tulipa dan salah seorang dosen dari dua orang dosen dari Widya Mandala terpisah. Para pendeta yang mendampingi kami terpisah, cuma ada satu kalau nggak salah apa dua dengan kami. Para tua-tua yang tahu jalan terpisah, bisa bayangin. Nah, kayak kita kan udah capek, kita jalan sekitar 3 jam kalau nggak salah. Dengan kondisi matahari pas di atas kepala. Saya sampai tutupin tuh semua wajah saya, muka saya tutup semua. Air sudah mulai menipis, dan kita tersesat seperti itu. Nah, di tengah-tengah itu saya cerita, saya bilang, Pak, ini karang ya? Iya. Ada ularnya nggak? Saya paling takut ular. Mereka bilang, oh ya pasti ada Pak, dan gituin. Itu saya mulai kacau. Dan mulai kehilangan pengharapan saya. Ketakutan yang sudah mulai menguasai saya waktu itu. Nah, tapi kemudian gimana caranya? Kita nggak bisa pasif nunggu nih. Akhirnya kemarin waktu itu kita kayak ngeluarin suara-suara, au, saut-sautan lah kita akhirnya. Jadi mencari sumber suara untuk bisa ketemu lagi. Ya, betul. Puji Tuhan kita ketemu. Dan setelah kita ketemu, akhirnya waktu itu hari sudah mulai agak, matahari udah agak turun. Kita mulai bilang ya udahlah, mungkin memang nggak waktunya saat ini kita temukan sumber air itu. Mau pulanglah kami. Tapi saya sudah cukup, saya sudah capek, saya sudah mulai juga merasa mau menyerah, begitu ya. Saya udah merasa, wah nggak bisa lagi nih aku nih, nggak kuat lagi nih, udah capek. Pengalaman mencekam tadi bagi saya, ya bayangin aja dibilang ada ular di situ, saya paling takut sama ular gitu. Itu tekanan yang cukup luar biasa buat saya, itu tekanan yang luar biasa buat mental saya gitu. Nah, di tengah-tengah saya mulai menyerah seperti itu, mulai merasa bahwa aku menyerah gitu. Kita jalan pulang, tadi itu jalan dengan tegak begitu, sibuk video-video. Dalam perjalanan pulang itu saya sudah mulai tunduk, dan nyampe di mobil gitu, Tiba-tiba salah satu tour guide-nya kami kebelet pipis. Dan kami dalam perjalanan udahlah nanti coba aja lah kita pikirkan dapat sumber air dari mana lagi. Pas dia kebelet pipis ini, dia lihat ada bekas bangunan di tengah-tengah semak belukar itu. Ini kok ada bangunan? Kami mendekat, dan di bawah bekas bangunan ini memang bekas bangunan. Jadi rumah pompa ternyata, rumah pompa air, gede sekali. Ada gua, di dalamnya ada air. Wow, luar biasa. Ada stalaktit begitu, kita turun ke dalam. Saya udah nggak mikir lagi, saya pikir sih memang gua harusnya ada ular, saya udah nggak peduli lagi, tapi karena hati saya penuh sukacita, akhirnya perjalanan misi saya itu finish gitu ya, terjawab tantangannya begitu. Masuk ke sana saya lihat memang, jadi kalau dugaan mereka salah seorang pendeta itu bilang ada yang pernah coba berenang itu, dia berenang cukup jauh dan belum ketemu di mana ujungnya sungai bawah tanah ini. Jadi debitnya cukup besar, walaupun waktu itu memang ketika kita ukur, kalau nggak salah saya lupa pH-nya atau kapurnya yang cukup tinggi, jadi butuh sedikit pengolahan memang. Tapi di situ saya belajar begini, Ton. Di perjalanan misi itu saya belajar memang, selain tadi saya bilang bahwa perjalanan misi itu adalah panggilan, dan dalam perjalanan misi itu kita pasti diperlengkapi, kita pasti disertai sama Tuhan. Amin. Tapi saya juga mau bilang, malah perjalanan misi itulah, karena semua itulah, perjalanan misi itu mendewasakan. Saya orang yang cukup banyak mengeluh sebenarnya dalam hidup ini. Saya orang yang cukup banyak merasa bahwa saya nggak pantas di hidup ini sebenarnya. Dari perjalanan-perjalanan hidup mungkin yang pernah saya jalani. Tapi ketika tadi go, Tuhan bilang, go, dan saya go, coba nurut aja, itu kuncinya salah satunya. Coba nurut aja, ikut aja, percaya aja. Jalani,
manfaatkan semua talenta yang sudah Tuhan kasih, keluarkan, nggak boleh pelit-pelit, keluarkan semua yang Tuhan sudah kasih di hidup, sharingkan bagi sesama, bagi orang lain, itu akan membuat kita lebih dewasa menurut saya. Saya nggak bilang saya sekarang udah dewasa banget dalam iman, enggak. Ya. Tapi paling nggak yang pertama, saya sekarang belajar untuk, jadi kalau ada keadaan sulit dalam hidup saya, saya gitu dulu, saya nggak tahu, ada aja gini, ada aja satu keyakinan bahwa Tuhan pasti bantu. Emboh kayak gimana caranya? Apakah bahkan mungkin Tuhan dalam hidup berkeluarga, saya mengalami, saya walaupun mungkin perlahan-lahan ya, mengalami banyak perubahan sebagai seorang suami, ya kan, di tempat kerja, tetap jadi orang yang cerewet, saya cerewet orangnya, tetapi juga belajar, ya Anton sudah tahu banget, tapi juga belajar untuk benar-benar. Kak Putra, sorry saya potong ya, ini tinggal beberapa menit lagi ya, Detik. tapi selesaikan aja nanti kalau habis. Oke, kita Iya. Memang sudah mau habis. Terakhir aja, terakhir kasih satu pernyataan. Jadi intinya bahwa begini, bermisi itu panggilan pasti buat kita semua. Jangan takut karena kita pasti diperlengkapi. Dari yang diperlengkapi itu